Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menyetel rem sepeda. Apa aja yang dilakukan? Simak terus sampai habis. Apabila dilakukan secara rutin, menyetel rem sepeda dapat menjaga performanya lebih baik sehingga Anda akan tetap aman ketika bersepeda. Ketika menyetel sistem pengereman sepeda, Anda perlu menyesuaikan kampas dan kabel rem. Kampas rem yang sudah aus dan jaraknya terlalu tinggi atau rendah bisa membahayakan. Kabel rem yang terlalu longgar juga bisa menyulitkan proses pengereman sepeda. Untungnya, Anda dapat menyetel rem sepeda dengan mudah dan praktis. Metode yang pertama adalah menyesuaikan kampas rem. Hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa kampas rem sebelum memulai. Kampas rem adalah bantalan yang akan menjepit pelek roda depan sepeda ketika tuas rem ditarik. Apabila tingkat keausan rem sudah melewati batasnya, Anda perlu mengganti kampas rem sebelum menyetel sistem pengereman sepeda. Apabila kampas rem tidak memiliki garis aus atau batas keausan kampas rem, umumnya terdapat alur di sisi kampas rem. Anda bisa membeli kampas rem di internet atau bengkel sepeda terdekat. Pastikan juga roda sepeda sejajar dengan slot drop out. Apabila tidak pas, kontak antara roda dengan kampas rem tidak akan efektif. Kemudian tarik tuas rem untuk melihat posisi di mana kampas rem menjepit pelek roda. Kampas rem harus menjepit pelek roda depan secara bersamaan. Kampas rem harus menjepit bagian tengah pelek dan harus terdapat jarak yang seimbang pada bagian atas dan bawah kampas. Apabila kampas rem menjepit pelek terlalu atas atau terlalu bawah, kampas rem mungkin malah akan mengenai ban atau jari-jari roda. Berjongkoklah dan tarik tuas rem. Lalu amati posisi kampas rem ketika tuas ditarik. Apabila sepeda memiliki quick release, pastikan sistem tersebut tidak terlalu longgar atau terlepas. Apabila tidak, rem akan menjepit pelek dengan erat. Yang ketiga, longgarkan baut kampas rem menggunakan kunci Allen atau kalau di sini kunci L ya. Kalau di Indonesia biasanya disebut kunci L. Putarlah kunci L ke kiri untuk melonggarkan baut kampas rem. Jangan melonggarkan baut hingga lepas agar kampas rem tidak terlepas dari pegangannya. Soalnya nanti kalau terlepas, masangnya lagi itu agak sulit. Soalnya ruangnya sangat nyempit sekali. Jadi jangan sampai terlepas. Yang keempat, pindahkan kampas rem ke atas atau ke bawah. Setelah bautnya dilonggarkan, kampas rem dapat diposisikan dengan mudah. Apabila kampas rem terlalu rendah, angkat hingga sejajar dengan bagian tengah pelek. Apabila kampas terlalu tinggi, turunkan hingga sejajar dengan pelek. Hal kelima yang dilakukan adalah mengencangkan kembali baut kampas rem menggunakan kunci L. Putar kunci L ke kanan untuk mengencangkan baut kampas rem. Periksa kembali untuk memastikan posisi kampas dan apakah sudah pas atau belum. Setelah kembali, setel kembali kampas rem apabila perlu. Metode kedua adalah mengencangkan kabel rem. Yang pertama, periksa tingkat kekencangan kabel rem dengan menarik tuas kabel rem. Ketika tuas ditarik, jarak dari pegangan stang ke tuas rem harus sekitar 4 cm. Apabila tuas menyentuh stang ketika ditarik, kabel rem terlalu longgar. Yang kedua, longgarkan barrel adjuster untuk menyetel kabel rem. Apabila kabel rem sedikit longgar, Anda bisa mencoba melonggarkan barrel adjuster sepeda. Barrel adjuster berada di antara kabel dan tuas rem. Atau kalau orang sini biasanya menyebutnya setutan kabel. Longgarkan barrel adjuster kabel rem yang longgar dengan memutarnya ke kiri. Melonggarkan barrel adjuster dapat membantu sedikit mengencangkan kabel rem. Setelah melonggarkan barrel, tarik tuas rem lalu amati hasilnya.
Apabila kabel rem masih longgar, Anda mungkin perlu menyesuaikan kalipernya. Jangan mengubah posisi barrel adjuster, jangan juga mengencangkannya. Hal yang ketiga adalah melepas baut kabel rem pada kaliper. Kaliper adalah bingkai utama rem, terdapat kampas rem terpasang. Kabel rem adalah kabel pipih yang memanjang dari kaliper. Temukan baut yang menahan kabel rem. Gunakan kunci L untuk memutar baut ke kiri sehingga sedikit longgar. Jangan melonggarkan baut kabel rem hingga habis. Cukup putarkan kabel L ke kiri 2-3 kali hingga kabel rem sedikit longgar. Yang keempat, tarik kabel rem untuk mengencangkannya. Setelah baut dilonggarkan, Anda bisa mulai menarik kabel rem. Tahan kabel rem dengan jari setelah ditarik dan dikencangkan. Ketika ditarik, kabel kampas rem akan menjepit pelek roda depan. Kampas rem harus menjepit pelek depan dengan cukup kuat sehingga terdapat perlawanan ketika roda diputar. Tetapi pastikan roda masih bisa diputar sedikit. Apabila roda tidak bisa diputar sama sekali, jangan tarik kabel rem terlalu kuat agar tidak terlalu kencang. Yang kelima, kencangkan baut kabel rem pada kaliper. Gunakan kunci L untuk memutar baut kabel rem ke kanan sebanyak 2-3 kali hingga cukup kencang. Setelah baut dikencangkan, kabel rem akan terpasang dengan cukup erat. Yang keenam, kencangkan barrel adjuster pada stang sepeda. Putarkan barrel adjuster yang sudah dilonggarkan sebelum ke arah kanan hingga kencang. Mengencangkan barrel adjuster akan melonggarkan kampas rem yang menjepit roda depan sepeda. Setelah barrel adjuster dikencangkan, kabel rem sudah selesai disetel. Tarik kembali tuas rem untuk mengetesnya. Ketika tuas ditarik, jarak antara pegangan stang dan tuas rem harus sejauh 4 cm. Nah, itu tadi tips dan trik seperti yang sudah diinginkan oleh para subscriber semuanya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.